Dengan adanya bencana banjir dan tanah longsor beberapa bulan lalu yang menimpa sebagian wilayah Kecamatan Ngetos Nganjuk, menggerakkan hati Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk bersama anggotanya untuk menyerahkan bantuan sosial kepada anak-anak terdampak bencana tersebut. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak korban bencana alam di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, pada Senin 12 April 2021 lalu, Ketua TPPKK bersama anggota melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyerahan bantuan sosial bagi anak-anak terdampak tanah longsor dan banjir di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Selain dihadiri oleh Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk bersama anggota, bertempat di aula kantor Kecamatan Ngetos inilah juga dihadiri oleh anak-anak penerima bantuan sosial dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Alhamdulillah, saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan PKK Desa serta Kecamatan bersama-sama di Desa Ngetos, Selopuro. Di sini kita mengadakan acara pemberian bantuan kepada anak-anak yang terdampak korban banjir. Nah, di sini kita memberikan ada santunan uang tunai, terus bantuan untuk alat-alat sekolah dan juga ada sedikit makanan untuk anak-anak kita karena menjelang bulan puasa juga. Dan insya Allah nanti bukan hanya berhenti di sini, kita juga mengajak anak-anak juga nanti di pertengahan bulan puasa akan kita adakan juga acara bersama ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten untuk buka bersama anak-anak korban dari banjir Selopuro. Dalam sambutannya, Yuni Sophia selaku Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa bantuan sosial ini yang diberikan berupa jajan, uang tunai, dan sejumlah alat tulis guna memenuhi kebutuhan anak-anak yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Ngetos. Saya terima kasih banyak atas kehadirannya panjenengan semua. Di sini Ibu mau ngapain sih? Di sini Pak Camat, saya ingin mendampingi ibu dari PKK Kabupaten. Kita berinisiatif untuk menyisihkan sedikit dari hati kita untuk adik-adik. Jadi memberikan bantuan berupa jajan dan juga untuk alat-alat tulis yang mana nanti bisa digunakan untuk belajar. Adik-adik ini udah ada yang kangen sekolah belum? Udah kangen sekolah ya? Ya, mudah-mudahan nanti setelah lebaran sudah bisa bertatap muka lagi, sekolah lagi, main-main sama teman-teman ya. Nah, tapi syaratnya harus tetap jaga protokol kesehatan. Harus apa tadi kalau prokes 3M, memakai masker, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak, nggak boleh kerumunan. Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk berpesan kepada anak-anak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Desa Ngetos untuk selalu meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selain itu, tetap harus semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah pandemi, khususnya dalam belajar dari rumah. Ibu, sudah 2 bulan kita 2 bulan yang lalu kita merasakan duka panjenengan, duka kita semua. Dan 2 bulan berlalu, orang-orang korban dari longsor sudah meninggalkan kita. Menjelang bulan puasa, mari kita perbanyak minta maaf terhadap sesama dan juga mengirim doa untuk mereka yang telah meninggalkan kita dahulu. Semoga di awal bulan puasa ini kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan ibadahnya.
diampuni dosa-dosa kita dan dosa orang-orang yang telah meninggalkan kita, dilancarkan dan diberikan keberkahan. Dan marilah bersama-sama kita berdoa semoga tidak ada bencana lagi di Kabupaten Nganjuk. Sampaikan salam saya untuk keluarga Y. Mudah-mudahan di bulan puasa ini bisa meningkatkan iman kita untuk mengingat kembali bahwa sesungguhnya kita ini cuma wayang, mau ada banjir, mau ada longsor, mau ada gempa. Kemarin ada gempa ya, terasa sampai sini. Mau ada gempa, ya kita bisa apa? Hanya kita bisa berdoa, berikhtiar, minta sama Allah, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Nah, dengan memasuki bulan Ramadan, tingkatkan terus iman dan takwa kita, ibadah kita diperbaiki. Mudah-mudahan dengan taubat kita, dengan ibadah kita itu bisa menangkal dari segala bahaya. Seperti inilah pemirsa penyerahan bantuan sosial kepada anak-anak terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Yuni Sophia selaku Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk, yang sekaligus menyampaikan amanat kepada anak-anak meskipun di tengah pandemi harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Ibu berpesan ya Dek ya, nanti walaupun dalam keadaan pandemi tetap mencari ilmu. Meskipun keadaan bagaimanapun, dalam keadaan susah seperti apapun, kami berharap di tengah wabah dan di tengah kejadian banjir, saya berharap anak-anak ini tetap memiliki semangat untuk bisa maju, untuk bisa bersekolah lagi, untuk bisa menimba ilmu lagi. Dan juga saya berharap anak-anak ini tidak ada yang mengalami trauma yang serius. Alhamdulillah saya melihat perkembangannya dari mulai awal selama 2 bulan ini, anak-anak ini sudah kembali mulai bisa ceria lagi, mulai bisa belajar lagi. Dan saya berharap nanti di bulan Juli sekolah sudah bisa bertatap muka lagi. Dan sekarang sedang proses untuk percobaan untuk sekolah tatap muka. Adanya bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu yang terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, menggerakkan hati ketua dan anggota TPPKK Kabupaten Nganjuk untuk tetap memberikan support khususnya kepada anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan dalam menghilangkan trauma healing. Dengan adanya bantuan tersebut, salah satu warga penerima pun merasa bersyukur dan sangat senang. Bu Novi bantuannya, semoga berkah. Kita buat Ramadan besok ya, jajannya buat buka besok, sangunnya buat ngabuburit besok ya Le. Insyaallah. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum. Diharapkan bantuan sosial yang diberikan oleh Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk ini pun bisa bermanfaat dan menambah semangat para anak-anak terdampak bencana dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan dan pandemi segera berakhir sehingga bulan Juli mendatang bisa melakukan sekolah tatap muka kembali. Harapan saya bersama ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten dan juga kecamatan serta desa, harapan saya adalah dengan hadirnya kami dengan memberikan bantuan dan juga memberikan penyuluhan, bisa kembali ceria anak-anak kita, kembali pulih dari trauma-trauma yang sudah terjadi. Jadi anak-anak bisa menjalani hari-harinya seperti biasa, bisa kembali bersekolah lagi, bisa melaksanakan kegiatan seperti sebelumnya.
Dari Nganjuk, tim liputan JTV melaporkan.